Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumaya Suci Indasari dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu, kelas 2B dengan NPM A1G022131. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Di dalam sebuah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip pembelajaran itu sangat penting dan wajib diketahui oleh para pengajar sehingga mereka bisa memahami lebih dalam prinsip tersebut dan seorang pengajar bisa membuat acuan yang tepat dalam pembelajarannya. Dengan begitu, pembelajarannya bisa dilakukan atau dilaksanakan jauh lebih efektif dan bisa mencapai target tujuannya. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip pembelajaran itu? Yuk disimak. Yang pertama ada prinsip motivasi dan perhatian. Di dalam sebuah proses pembelajaran, perhatian sangatlah berperan penting sebagai awalan dalam memicu kegiatan belajar seorang siswa. Sementara motivasi sendiri itu memiliki kaitan dengan minat siswa, sehingga mereka yang punya minat tinggi terhadap mata pelajaran tertentu juga bisa menimbulkan motivasi yang lebih tinggi lagi dalam belajar. Nah, motivasi ini sendiri bersifat internal maupun eksternal. Internal itu artinya datang dari dalam dirinya sendiri, sedangkan sifat eksternal itu datang dari orang lain. Motivasinya itu datang dari orang lain, seperti dari orang tua, dari teman, dari keluarga, dan sebagainya. Yang kedua ada prinsip keaktifan. Pada hakikatnya, belajar itu merupakan proses aktif yang mana seseorang melakukan kegiatan untuk mengubah perilaku dan pemikiran menjadi lebih baik. Ada yang menyebutnya dengan prinsip mental aktif. Menurut pandangan psikologis, prinsip aktivitas bahwa segala pengetahuan harus diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman sendiri. Jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan tertentu. Jadi, di dalam pembelajaran, yang mengolah dan mencerna adalah peserta didik, sesuai dengan kemampuan, kemauan, bakat, dan latar belakang masing-masing. Sedangkan guru atau pengajar hanya merangsang keaktifan peserta didik dengan menyajikan bahan pelajaran. Yang selanjutnya ada prinsip berpengalaman atau keterlibatan secara langsung. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip aktivitas, yang mana setiap individu haruslah terlibat langsung untuk merasakan atau mengalaminya. Sebenarnya di setiap kegiatan pembelajaran itu haruslah melibatkan diri kita secara langsung. Keterlibatan langsung ini merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga dengan peserta didik. Keterlibatan secara langsung ini mencangkup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas, sehingga dia bisa menikmati jalannya sebuah pembelajaran. Yang selanjutnya ada prinsip pengulangan. Menurut teori psikologi daya, bahwa belajar itu adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Nah, dengan terus mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan terus berkembang. Begitu pula dengan mengajar. Mengajar itu membentuk sebuah kebiasaan, di mana kita selalu mengulang-ulang sesuatu perbuatan sehingga menjadi suatu kebiasaan, dan pembiasaan itu tidak perlu selalu oleh stimulus yang sesungguhnya, tetapi juga didapat oleh stimulus penyerta. Selanjutnya ada prinsip penguat dan balikan. Seperti yang kita tahu bahwa seorang siswa itu akan lebih semangat jika mereka mengetahui mendapatkan nilai yang baik, terlebih lagi jika hasil yang didapatkan sangat memuaskan, sehingga itu bisa menjadi titik balik yang akan sangat berpengaruh untuk kelanjutannya. Apabila peserta didik itu memperoleh nilai yang baik dalam ulangan, tentu dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik lagi untuk selanjutnya, karena nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, dia peserta didik pun terdorong untuk belajar lebih giat. Nah, inilah yang disebut dengan penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik itu mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Penyajian
Pembelajaran berupa tanya jawab, eksperimen, diskusi, metode penemuan, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Balikan yang diperoleh oleh peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik akan membuat peserta didik terdorong untuk belajar lebih semangat lagi. Yang terakhir, ada prinsip perbedaan individual. Seperti yang kita tahu bahwa proses belajar setiap masing-masing individu itu berbeda atau tidaklah sama baik secara fisik maupun psikis. Nah, untuk itulah di dalam sebuah proses pembelajaran itu mengandung penerapan bahwa masing-masing siswa haruslah dibantu agar lebih memahami kelemahan serta kekuatan yang ada pada dirinya, dan kemudian mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka masing-masing. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Semoga teman-teman semua bisa memahami dengan baik. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.